Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbi rasulillahi fa'anahum atihi sallallahu wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad idna ala millatihi wahsyurna yawmal qiyamah. Ya Rabbana rzuqna tabata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan dibimbing oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga Allah menambahkan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti sunnahnya. Dan kelak Allah setelah panjang umur kita ini, Allah mematikan kita dan kita tetap di dalam agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan dikiring di padang mahsyar bersama rombongan beliau hingga masuk surga Allah. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih, atau kita dengan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, kita masuk bab baru, babun nahyi an idha'atil mali fi ghairi wujuhihi allati adina syar'u fiha. Babun nahyi an idha'atil mali fi ghairi wujuhihi allati adina syar'u fiha. Ini bab larangan menyia-nyiakan harta. Larangan menyia-nyiakan harta atau mengeluarkan harta fi ghairi wujuhihi, tidak dengan cara yang semestinya. Allati, yang wujuhihi itu, wajhihi itu yang semestinya, maksudnya sesuai dengan keperluan, kepentingan. Allati adzina syar'u fiha, yang telah diizinkan oleh syariat. Jadi dilarang kita membelanjakan harta kita, menggunakan harta kita di dalam hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yarda lakum thalatha, Allah ridha. Ridho Allah itu bagaimana sih? Kalau kita bicara tentang surga, kenikmatan surga itu di dalam lingkup ridho Allah. Jadi kalau sudah bicara ridho Allah itu lebih besar daripada surga, lebih besar daripada kenikmatan surga.
Kalau sudah Allah ridho, tidak akan menyiksanya. Kalau seorang hamba diridhoi oleh Allah, Allah tidak akan menyiksanya. Allah tidak akan menghukumnya dengan kesalahannya, tapi Allah akan maafkan. Bahkan karena Allah ridho kepada hamba tersebut dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, akan Allah berikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat. Itulah ridho Allah. Allah rela kepada kalian semua dalam 3 hal yang bisa engkau lakukan. Fayardha lakum an ta'buduh. Allah akan ridho kepada kalian dengan pengabdianmu kepada Allah, an ta'buduh, untuk kalian beribadah kepada Allah. Makna ibadah di sini jangan dibatasi hanya dengan rukuk dan sujud atau puasa. Makna ibadah di sini lebih luas daripada itu semuanya. Seperti hal yang kita inginkan adalah ridho yang bukan hanya sekedar surga dan bukan sekedar kenikmatan surga. Begitu juga pengabdian kepada Allah bukan hanya sekedar sujud dan rukuk atau puasa, haji dan umrah, bukan. Maka yang dimaksud dengan an ta'buduh, mengabdikan kepada Allah, ini adalah segala macam bentuk pengabdian yang bisa dihadirkan oleh seorang hamba yang dikerjakan karena Allah, dan pengabdian ini adalah sifatnya luas. Ada seorang hamba menjalankan perintah Allah antara dia dengan Allah, ada perintah Allah untuk berbuat baik antara dia dengan sesamanya. Maka di sana ada hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Maka jika ada seorang hamba lalu dia mengambil air wudhu kemudian menghadap ke kiblat kemudian melaksanakan sholat, betul itu dianggap sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kepada Allah. Akan tapi bukan berarti di saat seorang anak tiba-tiba dengan ketawaduannya membantu menyenangkan ibundanya dan ayahandanya lalu tidak dianggap sebuah ibadah, tidak. Maka dengan sesama manusia pun ada amalan-amalan yang dinilai sebagai ibadah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu antara dia dengan Allah, yakni urusan ibadah kepada Allah, atau berbuat baik kepada sesama manusia, jika itu semua disandarkan atas dasar pengabdian patuh kepada perintah Allah, maka itulah makna an ta'buduh. Karena ada orang melakukan salat bukan karena Allah dan dia tidak dianggap sama sekali biarpun ribuan rakaat yang telah didirikan, tapi bukan karena Allah. Maka memahamkan kepada diri kita makna pengabdian ini penting. Karena ada dikabarkan oleh baginda Nabi tentang seorang wanita yang tudkar bi kasratis sholati wassiyami. Dia banyak sholat dan banyak puasa, ibadahnya banyak, akan tapi dia dengan sesama manusia tidak baik. Kalimatnya lancang, kalimatnya suka menyakiti. Nabi mengatakan innaha min ahlin nari, padahal dia adalah ahli ibadah, tidak pernah putus bangun malam, puasa pun tidak pernah putus. Tapi ternyata dia adalah orang yang suka menyakiti tetangganya. Innaha min ahlin nari. Nabi mengatakan la khaira fiha, enggak ada baiknya bagi wanita tersebut. Innaha min ahlin nari. Dia adalah termasuk golongan ahli neraka. Baik, ini adalah makna ibadah yang pertama. Nah, berarti yang perlu sekarang apa? Memahamkan kepada kita makna ibadah, bukan amalan. Amalan insya Allah sudah banyak yang kita kerjakan. Sholat sudah sholat kita, sedekah insya Allah sudah pada sedekah, dengan orang tua sudah pada baik semua. Akan tapi yang harus kita tajamkan kesadaran kita akan makna ketulusan. Yang makna ketulusan itu tidak lain makna hakikat ubudiyah, pengabdian kepada Allah. Sehingga yang namanya riya bukan sebuah ibadah yang sesungguhnya, bahkan sebuah bentuk pengkhianatan kepada Allah. Kelihatan wajahnya menghadap kepada Allah tapi hatinya berpaling. Sehingga dalam dunia ahli tasawuf, dunia tasawuf,
Ini benar-benar dikaji dan betul-betul diperdalam pemahaman seorang hamba di dalam berfikirnya tentang ketulusan, sekaligus dilatih dengan hatinya tentang makna ketulusan. Bahkan itulah roh, bahkan itulah saripati daripada ibadah. Ikhlas itu sendiri, itu sifat amal. Sifat amal yang sifatnya batini. Dan sungguh luar biasa. Maka godaan-godaan orang untuk tidak ikhlas itu banyak sekali. Ada orang berjuang, berbuat baik, berjuang di medan laga. Siapa yang tidak bangga kalau bisa mati di medan laga? Karena mati syahid, mestinya kan begitu. Akan tapi ada seorang hamba yang mati di medan laga, tapi Nabi mengisyaratkan, menyebutkan dia adalah min ahli nar. Setelah dilihat, ternyata ditemukan. Orang pada heran bagaimana seorang meninggal di medan laga tapi dia bukan ahli surga. Setelah ditemukan ternyata di baju perangnya, dimasukkan di dalam bajunya ada selembar kain yang ia suka, kain rampasan perang. Dia curi, dia colong. Karena rampasan perang tidak boleh siapapun mengambilnya, biarpun dia yang merebut dari tangannya musuh. Tidak boleh diambil langsung untuk dirinya, tapi diserahkan dulu kepada imam, imam yang membaginya. Dia tidak terburu-buru. Rupanya dia adalah mendambakan dunia. Berarti di dalam perang tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam peperangannya pun tidak dianggap oleh Allah karena tidak tulus. Maka hal-hal yang semacam ini harus disadari. Itu yang di medan laga. Maka semua dari kita yang selama ini telah menapakkan kakinya di dalam dunia ibadah, baik yang sifatnya ibadah qasirah atau ibadah muta'addiyah, ibadah yang sifatnya pribadi seperti sujud, rukuk, itu puasa dan umrah, atau ibadah yang sifatnya muta'addiyah yang manfaatnya kemana-mana, berdakwah, ngurusi umat, ngurusi masjid, ngurusi majlis, itu kan ibadah muta'addiyah. Maka yang harus diperhatikan adalah ketulusan hati. Kalau tidak ada ketulusan, dia bisa seperti orang yang berada di medan laga, akan tapi hatinya tidak karena Allah, maka dia adalah termasuk ahli neraka. Nah ini. Maka kalau dunia, kita pernah mendengar mungkin berita tentang korupsinya seorang pejabat dan sebagainya. Itu mungkin terjadi. Akan tapi apakah kejahatan itu hanya terjadi dalam dunia pemerintahan, jabatan? Oh tidak. Karena ketidaktulusan itulah bisa menjadikan seorang pengurus masjid ternyata diam-diam mengambil kotak amal. Biarpun hanya Rp1.000, Rp2.000. Dengan bermacam-macam cara, mungkin karena kebutuhan, seolah-olah mau pinjam dulu, nanti mau dibayarin, lupa dia nggak bayarin, dia kena hukuman dari Allah. Masjid, pondok pesantren, lembaga agama, lembaga yatim piatu. Jangan sampai anak yatim hanya dijadikan alat untuk promo tentang infak, setelah duit masuk jadi anting istri, gaun istri, mobil pribadi, anak yatimnya tetap nyungsep, ketahuilah dia adalah ahli neraka yang berperan sebagai ahli surga di dunia. Ini anta'buduh ini yang perlu difahamkan dengan sungguh-sungguh. Maka korupsi tidak hanya berlaku dalam dunia pemerintahan, bisa saja seorang pengurus pondok pesantren, seorang pengurus masjid, seorang pengurus madrasah, dia adalah koruptor halus. Yang KPK pun tidak bisa menjeratnya, tidak bisa menangkapnya. Nah, ini hati-hati. Maka yang menangkap, ya apa yang menyelamatkan mereka ini siapa? Dirinya sendiri, kesadaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memahamkan makna anta'buduh, beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, beberapa waktu yang lalu orang pada sibuk menyantuni anak yatim, hal yang baik. Akan tapi tuluskah kita dalam menyantuni anak yatim? Nah ini perlu dicek kembali hati kita. Jangan sampai ternyata kita justru yang memperalat anak yatim, Allah menjadikan anak yatim alat untuk mencari dana. Sebab paling mudah mencari dana adalah dengan modal anak yatim. Karena hati manusia yang bahkan keras sekeras apapun, kadang kalau bicara dengan anak yatim akan tersentuh hatinya. Karena dia melihat anaknya, tidak ingin anaknya yatim seperti dia, sehingga tersentuh hatinya, lalu berderma.
Tapi ternyata ini sang ustadz yang ngurusi anak yatim, hatinya keras, lebih lembut si penjahat tadi. Si penjahat mengeluarkan uang untuk membantu anak yatim, tapi pengurus anak yatim ternyata hatinya keras. Mengambil harta anak yatim, diam-diam, Masya Allah, hati-hati. Ini makna yang mungkin luput dari pengamatan diri kita, atau mungkin tidak pernah kita rasakan makna ini. Sehingga ngurusi anak yatim itu syaratnya dua. Dia harus orang kaya yang punya duit, sehingga dia tidak akan menggunakan uangnya anak yatim untuk dirinya, yang pertama. Atau dia orang tidak mampu yang benar-benar harus waspada, takut kepada Allah. Kalau orang kaya, dia tidak boleh ngambil sedikit pun dari harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya. Kalau orang tidak mampu ngurusi anak yatim juga boleh, tapi ingat, tidak boleh berlebihan di dalam menikmati harta anak yatim. Artinya apa? Dia makan seperti yang dimakan anak yatim. Artinya kalau anak yatim makannya pakai kerupuk, dia pakai kerupuk. Jangan sampai anak yatim pakai kerupuk, dia pakai paha ayam. Nah ini. Kemudian di saat seorang fakir yang ngurusi anak yatim, dia boleh makan bersama anak yatim karena dia berhak, karena dia ngurusi anak yatim, nggak sempat bekerja. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan. Kalau anak yatim makan kerupuk, dia harus kerupuk. Nggak boleh berlebihan. Kemudian sebagian ulama mengatakan itu pun kalau selama panjang hidupnya fakir. Kalau ternyata tiba-tiba kaya, suruh ngitung, diganti nanti. Diganti. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu. Nah ini memahami bagaimana anta'budu. Allah ridha kalau orang pengabdiannya serius karena Allah. Yang ngurusi anak yatim, ngurusi pesantren, ngurusi masjid, kalau benar karena Allah, istimewa. Pangkatnya tinggi setinggi-tingginya. Bagaimana tidak mereka yang beribadah semuanya, kalaupun mereka menjadi ulama, semuanya akan mengangkat orang-orang yang ngurusi santri, ngurusi masjid. Tapi kalau hatinya tidak benar, Masya Allah, dia sebetulnya lebih jahat daripada penjahat. Penjahat merampok di mana? Pencuri mencuri di tempat-tempat sana, mungkin di mall dan sebagainya. Ini mencuri di tempat ibadah. Hati-hati. Anta'buduh, mengabdikan diri kepada Allah dengan serius. Yang kedua adalah yang Allah ridha, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah. Artinya jangan membuat tandingan, membuat Tuhan selain Allah dalam keyakinan, dalam perilaku. Keyakinan di dalam hati, ada syirik hakiki. Mengatakan ada Tuhan selain Allah. Sementara menyekutukan ada yang halus. Ada syirik yang terang-terangan, yaitu menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Jelas dia adalah di luar wilayah Islam. Ada yang dia masih berada dalam wilayah Islam, akan tapi dia melakukan syirik, tapi syirik khafi. Ya, syirik khafi ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Syirik khafi adalah dia berbuat baik bukan karena Allah, yaitu ar-riya. Ar-riya. Jangan sekutukan Allah. Ada orang melakukan ibadah, akan tapi ia melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena manusia ingin disanjung manusia, ingin disebut sebagai seorang dermawan. Disebutkan juga dalam satu riwayat tentang api neraka, bahwa api neraka itu pertama kali akan dinyalakan untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang berjihad di jalan Allah tapi hatinya enggak benar. Ditanya oleh Allah, kau berjihad itu untuk apa? Untukmu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau berperang hanya ingin disebut sebagai pahlawan hebat. Benderamu terangkat, seruan takbir Allahu Akbar seperti seorang jagoan. Ternyata hanya itu saja, biar kau disebut di media, biar kau terkenal, biar kau disanjung-sanjung, biar namamu diabadikan. Cari pahala dari manusia sana, masuk ke neraka jahanam. Jihad. Padahal terlihat jihad, tapi ternyata api neraka dinyalakan untuk dia ini.
Yang kedua adalah kalangan ustaz, penuntut ilmu, qurra, orang yang mengerti Al-Quran. Ditanya oleh Allah, kau apa? Untuk apa kau belajar Al-Quran? Karenamu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Kau belajar ilmu itu hanya ingin dibilang kau sebagai orang yang paling alim di kampung tersebut. Ya. Kadzibta, kau dusta. Masuklah kau neraka, cari pahala dari orang yang menyanjungmu. Allah. Yang ketiga adalah orang yang berderma. Orang yang berderma. Orang yang berderma, senang berderma. Lalu ditanya oleh Allah, untuk apa engkau berderma? Untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Allah Maha tahu. Jika pertanyaan disebutkan bukan karena Allah tidak tahu, akan tapi namanya ujian. Antara kita dengan Allah sangat lebih jelas, antara sesama manusia saja ada. Bukan berarti seorang ustadz kalau buat pertanyaan kepadamu lalu ustadznya bodoh. Tidak. Untuk menguji. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu, bukan Allah tidak tahu. Seorang hamba mengatakan bahasanya kami berderma untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Engkau berderma itu hanya ingin dibilang kau adalah orang paling dermawan di kampungmu, atau orang paling dermawan di kotamu, atau orang paling dermawan di zamanmu. Dan kau sudah disanjung saat itu, maka carilah pahala dari semua yang menyanjungmu, lalu masuklah ke neraka jahanam. Karena ini bentuk tusyriku, bentuk menyekutukan Allah. Maka menyekutukan di sini ada yang halus dan tidak, dan terang-terangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Selanjutnya, yang ketiga adalah an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kau berpegang dengan tali Allah, maksudnya bersatulah. Karena Allah, dengan Allah, dalam agama Allah, di dalam memperjuangkan syariat Allah, maknanya seperti itu. Tali Allah maknanya agama Allah, artinya sadarilah olehmu bahwasanya kalian semua harus bersatu karena agamamu satu, agama Islam, nabimu satu, Nabi Muhammad, Tuhanmu satu, Tuhan Allah. Sadari makna ini, sehingga dengan kesadaran yang benar, yang sempurna akan makna ini, Tuhanmu Allah, Nabimu sama adalah Nabi Muhammad, agamamu adalah agama Islam, maka saudaramu, apa sesamamu ini adalah saudaramu. Dan setelah menyadari makna persaudaraan, maka jangan engkau saling menipu, jangan engkau menggunjing, jangan engkau saling menyakiti, jangan engkau saling menzalimi. Maknanya di sana. Makna berpegang itu apa sih? Sebagian orang makna berpegang itu harus bersatu. Bersatu seperti apa sih? Faham makna bersatu tidak? Bersatu bukan bersatu dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah partai, sebuah perjuangan, bukan itu saja. Bersatu lebih dalam maknanya adalah bersatunya hati. Artinya menumbuhkan kesadaran dalam diri pribadi kita bahwasanya aku tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang jarang dihadirkan. Selama ini yang dihadirkan adalah kita membawa satu bendera lalu kita bersatu di bawah bendera tersebut. Atau partai tersebut, atau kelompok perjuangan tersebut. Bukan itu. Akan tapi bersatunya hati. Qabilah bisa berbeda-beda. Kan Al-Quran menyebutkan qabilah berbeda-beda, suku berbeda-beda, negara berbeda-beda, benderanya berbeda-beda, tapi agama kita satu. Nabi kita satu, Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu kita hadirkan, rasa ini. Dan rasa ini bukan kalimat yang terucap, rasa kok terucap, bukan. Rasa itu di dalam hati, dzauqi. Makanya kapan di dalam hatimu itu tumbuh subur rasa tidak ingin menyakiti siapapun dari umat Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kita itu telah masuk wilayah hablum minallah atau hablullah. Sehingga muncullah wanita solehah atau seorang laki-laki soleh yang dia sangat berbakti kepada ayah ibundanya. Muncullah seorang saudara yang sangat penuh kasih dengan saudara dan saudarinya. Muncullah seorang suami yang sangat penuh kasih dengan istrinya, seorang istri yang penuh kasih dengan suaminya. Lihat hidupnya indah, sebelum masuk surga sudah seperti di surga. Nah itulah hablullah. Wa atasibu bihablillah. Ini makna yang sering luput dari pandangan. Tidak menyadari makna ini.
Sebab kalau makna ini tidak dihadirkan, biarpun benderanya sama, memang kadang-kadang bersatu karena ketemu lawan yang sama. Bersatu karena lawan, di saat lawannya hilang berantem itu. Sehingga kalau berantem bukan saja, mohon maaf, sebuah partai waktu ada lawannya dia bersatu, di saat lawannya hilang partai itu berantem, bukan sampai di situ saja. Kadang di rumah kakak adik jadi bermusuhan. Naudzubillah. Kakak adik kurang apa? Partainya sama, bapak ibunya sama. Ayo. Karena hatinya yang tidak bertemu. Maka wa anta'tasimu bihablillahi, makna ada, makna kebersamaan, bersatu di bawah naungan bendera Rasulullah. Iya, agama Islam. Tapi di dalam maknanya adalah menyadari dengan hati kita bahwasanya dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara kita. Nah, inilah yang penting perlu kita hadirkan, perlu kita asah hati kita agar tajam sehingga menjadi peka, sehingga mau berbuat baik langsung sadar itu umat Nabi Muhammad. Dia jahat, aku harus sabar, dia umat Nabi Muhammad. Dia perlu, aku harus bantu, dia umat Nabi Muhammad. Itulah makna hablum minallah, bukan saling caci, saling Allah, saling merendahkan sesama kaum muslimin, bukan. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu. Tafarraqu itu berpisah-pisah apa? Kok berpisah jasad? Tuh saya tidak pernah ketemu orang muslimin di Maroko. Maknanya gimana saya harus bertemu pergi ke sana? Bukan, bertemu hati. Sehingga kalau ada musibah di Palestina harus sedih yang ada di sini. Apa bisa kita lakukan? Bantu dengan uang kalau bisa. Belum bisa? Jujur, pernahkah Anda memanjatkan doa untuk saudara kita yang di Palestina? Hei orang yang mengaku punya ikatan dengan baginda Nabi SAW. Ini perlu kejujuran kita ini. Kita sering action saja. Ada kaum muslimin ditindas, kita hanya action saja, teriak. Berjuang, Allahu Akbar, begini. Jujur, di saat mendengar berita tentang pembantaian di Palestina, tanyakan kepada dirimu sendiri, pernahkah di saat memanjatkan doa di tengah malam waktu tahajudan lalu menitikkan air mata? Apakah cuma action saja biar besok kelihatan di majalah, di media atau viral? Zamannya zaman setan viral. Berlomba-lomba untuk kentar tentang sebuah permasalahan atau problem atau sebuah tragedi. Hanya agar tidak ketinggalan di dalam dunia media sosial. Bukan karena Allah, hati-hati. Ilmu ini bukan ilmu untuk mengoreksi A, B, C, D, akan tapi untuk mengoreksi diri sendiri. Seperti apa aku ini dalam berjuang, seperti apa aku ini dalam mengaku sebagai seorang muslim. Al-muslim akhul muslim. Lah ini makna wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan engkau berpisah. Berpisah dari mana? Apakah jasa enggak ketemu jauh, Indonesia aja. Kadang Cirebon Cianjur jadi kayak jauh, 2 tahun baru ketemu misalnya. Bogor belum itu jauh. Lah bukan itu bertemu hati. Selesai. Itu makna wa anta'tasimu bihablillahi jami'a. Jangan hanya fokus kepada makna zahir, bertemunya zahir jasad kita. Lebih dari itu adalah bertemunya hati yang disanjung oleh Allah. Sampai Allah menjanjikan nanti akan menyeru dan memanggil manusia-manusia yang punya hablum minallah secara batin. Lalu Allah menyeru nanti, ainal mutahabuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan sambung hati saling cinta karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari aku, tidak ada payung kecuali dari aku. Alangkah indahnya saat itu, di saat manusia di padang mahsyar rasa ketakutan menguasai mereka. Belum lagi panas matahari yang diratakan sejengkal atau matahari sangat dekat dengan kepala kita. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa panasnya. Akan tetapi ada hamba-hamba yang biasa di dunia sejuk hatinya, maka di saat itu pun merasakan sejuk karena mendapatkan perlindungan dari Allah. Semoga itu adalah golongan kita. Tidak lagi padang mahsyar menakutkan bagi orang yang hidupnya di dunia dengan penuh kesejukan. Selanjutnya wa yakrahu lakum qila wa qal. Allah tidak senang dengan orang yang qil wa qal. Qil qal itu maksudnya ngikuti, gampang ngikuti berita asal saja, enggak pilah-pilah. Lah ini sangat tepat di zaman ini. Hidupnya orang ngikuti qil wa qal, kadang-kadang berjam-jam melihat
YouTube baru mana ini? Apa yang viral hari ini? Yang trending apa? Itu ngikuti qil wa qal. Padahal nggak ada urusannya dengan kita. Hati-hati. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai kita tidak disenangi Allah gara-gara ngikuti qil wa qal. 5 menit, 10 menit dengar video, melihat video yang nggak jelas. Maksudnya apa ini? Membangun jiwa, akhlak, atau hanya sekedar nggak tahu? Nah itu qil wa qal. Semua harus sadar, termasuk yang ngomong harus sadar. Kita sering terlena masuk, dengar misalnya yang ada gunanya, berita-berita yang enggak jelas. Itu namanya qil wa qal. Sementara qil wa qal saat ini sangat mudah sampai ke telinga kita. Qil wa qal. Kalau dulu qil wa qal itu kan kita duduk di gardu, ngobrol, ngelantur sana sini. Sekarang enggak perlu di kamar yang sempit. Bahkan di dalam masjid pun bisa qil wa qal sendirian dia. Qil wa qalnya lewat WhatsApp. Qil wa qalnya adalah lewat YouTube. Qil wa qalnya adalah melalui media sosial. Qil wa qal. Qil wa qal maksudnya apa? Berurusan dengan hal yang tidak penting. Ini bukan urusan haram saja, bukan qil wa qal. Kalau haram sudah sangat jelas. Gunjing enggak boleh, jelas hujahnya. Menyebarkan fitnah enggak boleh. Ini qil wa qal. Mungkin bahasa sederhana kalau sekarang qil wa qal adalah jangan nonton YouTube yang asal-asalan, gitu saja mungkin sederhananya. Bermanfaat atau tidak? Itulah qil wa qal. Rupanya dari awal sampai akhir kisah ini kita hanya perlu insaf saja. Kita belajar tulus dengan diri kita sendiri, tulus dengan Allah. Qil wa qal. Selagi tidak bermanfaat jangan dibincangkan. Apalagi membahayakan. Kita perlu memanfaatkan waktu kita untuk yang baik. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam itu akan jadi beban di akhirat nanti dan tidak menguntungkannya kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qil wa qal tidak bisa menyelesaikan kita. Masya Allah. Ini qil wa qal akan kita bahas. Ini panjang sekali. Sepertinya harus kita batasi. Ada qil wa qal. Tapi ada mungkin sedikit lagi wa kathratus su'al. Wa kathratus su'al. Soal di sini adalah macam-macam makna. Para tafsir ahli tafsir hadis memaknai kathratus su'al itu ada yang orang banyak tanya tapi bukan karena punya tujuan, hanya sekedar iseng banyak tanya. Gaya Bani Israel dulu. Banyak tanya yang enggak penting. Banyak tanya enggak banyak arti. Bukan karena dia ingin tahu, hanya sekedar iseng saja. Ada juga yang memaknai bahasanya kathratus soal ini adalah menjadi peminta-minta. Meminta itu adalah bukan hal baik, adalah haram. Meminta adalah haram bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa. Sampai dikatakan termasuk minal kabair, dosa besar orang yang mampu lalu dia minta-minta. Dia minta-minta. Mampu lalu dia minta-minta, nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mukanya tak berdaging. Jadi semua orang tahu kalau dia peminta-minta. Dan minta itu macam-macam modelnya. Ada orang menengadahkan tangan begini minta, berperan sebagai seorang fakir sementara dia tidak fakir. Hanya tidak diresmikan di KTP saja kalau profesinya pengemis, bukan. Tidak diresmikan saja dia. Setelah ngemis dia sudah pakai mobil. Oh dia haram itu, biar minta haram selagi dia mampu. Kalau orang tidak mampu minta karena hajatnya, lain cerita itu. Karena kikirnya orang di kiri kanannya, maka dia boleh minta. Tapi ada orang sudah dicukupi, ternyata dia masih meminta-minta. Na'udzubillah. Dan minta ini macam-macam model. Dan ini model yang paling serem adalah minta dengan menjual Allah. Minta dengan menjual Allah dan Rasulnya. Pakai gelar ustaz. Masya Allah. Ternyata peminta-minta Pak Haji. Waduh. Cincinnya bagus banget Pak Haji buat ustaz nih. Nggak enak Pak Hajinya nggak ngasih. Aduh.
Ya minta Ustaz gimana? Ngisinya ngasih ngedumel nih. Jual sarung harganya 50.000, ternyata dijual 200.000. Berkah ini berkah dari Ustaz, harus beli. Kurang ajar ini orang. Harga 50.000 jual 200.000. Meminta-minta mukanya habis di akhirat nanti. Sehingga banyak orang ternyata harus membeli karena enggak enak. Gimana enggak beli? Karena sama Ustaz sudah ditinggal dibagi-bagi. Tiba-tiba ditelepon, mana bu duitnya? Hati-hati, minta halus tuh. Bukan minta nyekek tuh. Harganya 50.000 jual 200.000. Kita mencari hal-hal yang hina, jelek tapi tidak disadari. Ini penting. Punyai atau ustazahnya. Setiap minggu jualan kerudung dibagi santri kerudung, ini kerudung bagus-bagus semuanya. Gampang bayarnya, gampang. Semuanya sering ngambil, Setelah ngambil pegang semuanya ditagih, besokannya bayar gampang tagih nih. Akhirnya santri yang bingung, Umi baru kerudung baru nih. Gimana kau beli lagi? Kan dibagi-bagi sama punyainya. Ya jangan beli, enggak enak. Wah ini punyai nyekik juga itu namanya. Oh halus nih, pencekian halus model-model begini nih. Lah kalau dijual di tokonya lain cerita, dibagi. Sudah begitu ada pengancamnya ini kalau dalam dunia rentenir kan namanya apa? Yang serem yang suka nagih itu. Ya sudah apa namanya begitu. Cuman ini enggak, ini ada ustaznya yang paling dipercaya, Anda bilang, enggak berkah loh ya kalau enggak bayar. Waduh, pakai ancamannya enggak berkah lagi. Waduh, serem banget. Model-model macam-macam. Memanfaatkan keustazannya, minta-minta. Cuman gaya mintanya kadang-kadang halus. Ya Allah, Pak Haji, Masya Allah, doain lah Pak Haji. Apa Ustaz? Aduh, mobil saya macet terus, mulai kemarin macet 3 kali. Maksudnya biar diganti mobilnya ini. Halus dia minta, pengemis halus dia, biarpun modelnya Ustaz. Sehingga dia Buya tekankan begini karena di hadapan Buya banyak para santri. Jangan sampai menjadi Ustaz pengemis. Pengemis halus menjual baginda Nabi, menjual atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Wa idha'atul mali. Wala ini. Wa idha'atul mali wa kathrata su'ali wa idha'atul mali. Menyia-nyiakan harta ini sebetulnya babnya adalah idha'atul mal, cuman tidak kita bahas sekarang karena ini masalah idha'atul mal itu juga luas. Kita akan mencoba selalu menghadirkan makna yang mungkin tidak pernah terlintas di benak kita. Itu yang penting karena kita luput dengan begitu. Maka idha'atul mal nanti banyak, bukan sekedar ruang hambur-hamburan uang, tidak. Nanti kita jelaskan, beli yang enggak penting sementara tetangganya fakir. Baik, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Allah menerima amal kita, Allah mengampuni kita, Allah berikan kepada kita ketulusan. Wallahu a'lam bissawab. Menitnya salah, jangan-jangan anak salah. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071338. Kami lagi di 0823 4071338. Baik, sambil menunggu pendapat yang kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan yang bertanya Buya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah mau tanya, bagaimana cara membuat akur keluarga besar? Keluarga besar saya selalu berantem dan tidak pernah akur. Dan setiap ada masalah selalu larinya ke saya. Namun mereka tidak ada rasa terima kasih, malah semakin merepotkan kami, ibarat dikasih hati minta jantung. Suami saya di awal masih memaklumi, tapi lama-kelamaan jengah juga dengan tingkah saudara saya. Ingin saya tinggal jauh dari mereka, tapi kami tidak tega dengan orang tua saya. Nanti kalau sakit siapa yang akan merawat orang tua saya? Karena keluarga besar saya tidak bisa diandalkan. Saya harus bagaimana Buya? Mohon petunjuknya. Begitulah hebatnya setan dan iblis dalam menggoda. Dengan pengalamannya yang panjang, mulai dari kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Dia sudah jago dalam mengganggu
untuk mengeluarkan orang berbuat baik dari kebaikan. Di antaranya modelnya ini. Kalau orang bantu saudara itu kan baik. Mestinya dia akan selamat, dia lalu masuk surga dapat pangkat tinggi. Akan tetapi setan gak senang kalau ada orang masuk surga. Gimana caranya orang yang sudah berbuat baik ini lalu gak selamat bisa masuk neraka? Gimana caranya? Maka dibuat orang yang dikasih kebaikan itu gak benar, gak terima kasih, kurang ajar. Lalu yang semula dia tulus karena Allah, akhirnya gara-gara yang dikasih gak terima kasih, udah dikasih gak tahu diri, setan sudah tepuk tangan tuh kan, lu sama gue enak aja masuk surga kamu, mbahmu musuhku kok, biarin mbahmu masuk surga tapi kamu harus masuk neraka sama aku, kata iblis. Jadi begitulah kadang gitu, setan itu memasukkan seorang hamba ke neraka bukan langsung kepada dia di sana. Anda itu sudah benar berbuat baik membantu saudara, tapi rupanya gara-gara saudara tidak peduli lalu Anda mulai ngedumel. Lah ini setan tepuk tangan, justru Anda lawan. Aku berbuat baik bukan karena sanjungan saudaraku, aku berbuat baik karena Allah, tetap aku lanjutkan. Begitu. Nah sekarang sudah senang tepuk tangan itu setan. Lalu Anda akan pergi, setelah pergi tambah gembira tuh setan. Apa kebaikan yang hilang dari Anda? Anda tidak akan bantu lagi. Kemudian Anda tidak bisa mengabdi ke orang tua lagi. Wah, hebat. Itu setan. Anda tidak boleh dengar. Maksudnya begini, kapan Anda berbuat baik, dimanapun berbuat baik, hati-hati. Godaan setan itu di sana, bukan di sini kadang-kadang. Setan itu kalau menggoda bermacam-macam pintu. Kalau orang disuruh stop berbuat baik, gak bisa, dibiarin berbuat baik. Tapi dimasukkan riya, agar berbuat baik bukan karena Allah, ujub. Kemudian itu adalah menyebut-nyebut kebaikan seperti itu. Sehingga orang disuruh berbuat jahat gak bisa. Sama setan, dia ngerti ya, setan jangan suruh berbuat baik. Tapi dikasih sebab. Orang direbut warisnya, itu kan mestinya masuk surga dia dengan kesabarannya, mendoakan saudaranya. Cuman setan gak mau. Saudaranya masuk neraka gara-gara merebut waris, yang direbut mestinya masuk surga karena kesabarannya. Cuman setan gak mau. Dikasih marah. Ditampakkan yang merebut waris, kelihatan mobilnya, kekayaannya, mulai marah. Enak-enak aja ngambil duit saya, kaya gombal kamu. Mulai dendam sampai istrinya diajak gunjingin saudaranya, anaknya ditanamkan kebencian. Akhirnya apa? Yang masuk neraka, yang rampok, yang ngambil harta saudaranya. Lalu yang direbut itu mestinya masuk surga, ikut marah. Karena marah dia masuk neraka, bawa istrinya ngajari benci, sampai anaknya diajarkan benci ke pamannya. Mutus tali silaturahmi, neraka semuanya. Maka Anda yang bertanya jangan mau dibisikin oleh syaitan, bahwasanya Anda harus tetap berbuat baik. Jangan berbuat baik hanya karena ingin dibalas oleh saudara-saudara Anda. Enggak peduli, memang Anda tidak ingin balasan dari mereka. Teruskan berbuat baik. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati atau tobat, lalu berbuat baik semuanya. Yang penting jangan Anda menyerah, itu. Ya, itu saja. Jangan, itu adalah godaan syaitan. Jangan sampai Anda pergi meninggalkan tempat tersebut hanya karena Anda menuruti seruan syaitan. Tapi kalau mungkin karena hajat, tetap saja dengan saudara berbuat baik, membantu. Kemudian juga dengan keluarga ibu juga tetap baik. Anda karena hajat Anda harus pindahlah. Tapi bukan karena menghindar dari hal yang demikian itu. Sebab kalau Anda pergi meninggalkan tempat karena tadi yang Anda sebutkan, berarti Anda bersama syaitan, bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran Buya atas jawabannya. Baik, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Abu Hafsi dari Bandung. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Begini Buya, pada kajian yang lalu mengenai Nabi Yusuf, kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi Buya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri mimpi yang bermakna yang akan menjadi nyata? Baik. Terus untuk kajian yang sekarang ingin bertanya Buya,
bagaimana cara kita melepas sifat riya yang sudah merasuk ke dalam jiwa. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah mimpi. Urusan mimpi. Yang pertama, Anda bukan Nabi Yusuf dan bukan Nabi. Nabi memberikan takwil mimpi karena wahyu. Ada masalah mentakwili mimpi. Sebelum takwil mimpi, kita kembali kepada mimpi. Mimpi adalah mimpi. Mimpi adalah mimpi. Jangan dirubah mimpi sebuah kenyataan. Aneh seseorang berkata suatu ketika, Ustaz, kemarin saya dengar Allah untuk menasihati dalam mimpi, Masya Allah. Nasihati di alam nyata nggak didengar, nasihati dalam mimpi malahan. Ini kadang-kadang orang mainnya mimpi, hidupnya dengan mimpi. Mimpi adalah mimpi. Sebaik-baik mimpi adalah seburuk-buruk di saat bangun. Seburuk-buruk mimpi adalah sebaik-baik saat bangun. Kan begitu, mimpi adalah mimpi. Orang mimpi dikejar harimau bangun, alhamdulillah. Puasa siang hari di bulan Ramadan, lapar dalam tidur keadaannya mau makan hidangan, sudah mau makan terbangun. Puasa lagi. Jadi sebaik-baik mimpi adalah seburuk-buruk saat bangun, seburuk-buruk mimpi adalah sebaik-baik saat bangun. Mimpi adalah mimpi. Jangan menghubung-hubungkan terus hidup kita dengan mimpi. Cuman bagaimana di saat seorang bermimpi ada kaidahnya. Jika mimpi itu baik, husnudzanlah kepada Allah. Husnudzanlah kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan. Selesai. Jika mimpi tidak baik, kata Nabi, itu tidak membahayakanmu. Kita menoleh nafas itu adalah meludah yang tidak ada ludahnya ke kiri, kemudian baca muawwidzatain qul a'udzu binas, selesai. Tidak akan layu buruk, karena mimpi buruk tidak akan membahayakanmu. Seburuk apapun mimpi adalah mimpi, selesai. Sangat indah kalau terbangun, kan seperti itu. Makanya jangan bawa mimpi, orang hidupnya dengan mimpi tok. Cuman kita menemukan orang hebatnya setiap hari punya mimpi, dan waktu cerita mimpi itu kayak di alam nyata betul. Wah, cerita begini, saya ketemu orang, saya menyifati orang begini. Kadang mimpinya sepintas, khayalnya yang banyak, bohongnya yang gede, akhirnya kacau. Mimpinya kayak cerita sinetron. Sudah, urusanmu jangan dengan urusan mimpi. Urusan kita adalah urusan mimpi. Urusan kita dengan alam nyata. Ada orang lebih percaya kepada mimpi daripada nyata. Setiap hari ketemu gurunya, dinasihati, nggak dengar-dengar, giliran dengan mimpi. Cuman baginda Nabi menyebutkan kalau mimpi baik itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzanlah dengan mimpi baik. Jika mimpi buruk, kata Nabi, tidak membahayakanmu, selesai. Kemudian masalah takwil mimpi, maka pertama kaidahnya, jika Anda tidak ditanya untuk menakwili mimpi seseorang, maka Anda jangan ikut campur. Anda su'ul adab, kurang ajar. Satu. Kalau Anda tidak dimintai untuk menakwili, saya mimpi gini gimana sih? Kalau tidak diminta seperti itu, Anda tidak perlu menakwili. Satu. Yang kedua, kalau Anda tidak ngerti ilmunya, Anda tidak perlu menakwilinya. Tidak perlu menakwilinya. Enggak ngerti ilmunya, enggak. Dan orang menakwili mimpi itu adalah enggak bisa asal begitu. Yang ketiga, membangun dengan husnudzon di saat menakwili mimpi. Jadi kadang mimpinya sama, berbeda. Ada suatu ketika ada orang memang dia adalah ahli mulham, dia ahli mimpi, dia ahli takwil mimpi. Suatu ketika ada orang bermimpi, ya Syekh, saya bermimpi sholat. Tersenyum itu Syekh. Baik, berkah. Pulang, berkah. Mau nikah, langsung nikah dia. Satu lagi, lain cerita, ada orang datang, ya Syekh, saya mimpi sholat. Diam, sudah pulang, siapkan kain kafan. Meninggal dia. Padahal mimpinya sama, sholat. Jadi mimpi itu bukan karang, nakwil mimpi bukan asal mimpi. Mimpinya sama sholat. Ternyata satu ditakwili sebagai orang meninggal dia. Yang satu orang sholat, orang yang menikah. Makanya kalau tidak diminta takwil mimpi, jangan nakwil mimpi. Dan jangan gampang cerita mimpi kepada siapapun, takut orang hasud kepadamu lalu dia menakwili yang jelek untukmu. Makanya heran sekali orang setiap hari cerita mimpi. Habis lagi ceritanya setiap hari. Cerita mimpi 5 menit jadi 2 jam. Tidak habis-habis. Nanti lanjutkan cerita mimpinya. Itu kelamaan nonton sinetron seperti itu. Jadi kalau mimpi baik adalah kabar gembira dari Allah. Kalau mimpi jelek tidak akan yuduruk, tidak akan bahayakan. Selesai. Jika harus menakwili, maka takwili yang baik. Jika kau tidak ahli takwil, jangan nakwili. Tidak diminta, jangan nakwili. Kalau menakwili, husnudzon, takwil yang baik. Jika ternyata engkau adalah orang yang mulham mendapatkan ilham takwil yang jelek, hati-hati, jangan sebar ke orang.
Baik. Kemudian bagi yang bermimpi, jangan gampang cerita kepada siapapun. Ada pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan membutuhkan halaqat yang panjang. Bagaimana menghilangkan riya? Langsung saja kembali dengan beberapa kajian yang pernah kami hadirkan. Abadikan amal dengan ikhlas. Di situ akan kita bahas apa itu riya, bagaimana membasmi riya, kemudian bahayanya riya dan seterusnya. Intinya ya kayak tadi itu bahayanya riya. Maka di antaranya untuk memangkas riya itu ya sadar dulu. Ya, sadar dulu kalau ada riya. Kalau tidak sadar gimana membersihkannya? Minta kepada Allah dan memerangi riya dengan cara berbuat baik. Ya, bermacam-macam cara memerangi riya. Sehingga berbuat baik terang-terangan ternyata memerangi riya. Berbuat baik terang-terangan dilihat orang, sembunyi lebih banyak lagi memerangi riya. Jadi kita berbuat baik terang-terangan tidak serta-merta itu riya. Bisa saja untuk memerangi riya. Berbuat baik sedekah 5 juta rupiah di depan orang, enggak apa-apa. Ternyata untuk memerangi riya. Terus itu kenapa? Saya akan sedekah 10 juta enggak ada yang tahu. Nah, ini mampu enggak dia? Sholat di depan orang, biar saja disaksikan. Saya sholat di masjid, melihat calon siapa, mungkin ada seorang anak muda, saya sholat di masjid, lihat calon mertua saya. Kelihatan banyak sholat 10 rakaat. Oke, hei hawa nafsu, kamu nikmati sholat 10 rakaat di depan orang. Oke, ayo masuk kamar kunci, 20 rakaat. Hajar terus hawa nafsu semacam itu. Begitu caranya. Bukan tak memerangi riya dengan tidak beramal. Wong amal ikhlas itu adalah sifatnya makna amal, enggak beramal enggak bisa disifati ikhlas. Orang enggak punya amal gimana disifati ikhlas? Amal zahir baru sifatnya batin, namanya ikhlas. Enggak ada amalnya, gimana disifati ikhlas? Artinya, memang yang namanya membasmi riya ini perlu ilmu yang khusus ya. Dan itu pernah kita hadirkan. Cari nanti di video adalah abadikan amal dengan ikhlas. Panjang lebar kami hadirkan insyaAllah. Intinya kurang lebihnya semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran Buya atas jawabannya. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mohon nasihatnya. Saya dulu pernah saling suka dengan seseorang, tapi tidak diridhoi orang tua kami. Kami memutuskan untuk tidak meneruskannya dan beberapa tahun kemudian saya menikah. Alhamdulillah sudah dikaruniai anak. Dia juga sudah menikah, tapi saya masih sering memikirkannya. Saya tidak pernah cerita ke siapapun, ketika saya ingat hanya bisa mendoakannya. Apakah saya berdosa Buya? Dan bagaimana agar saya bisa lepas tidak memikirkannya lagi? Saya ingin agar bisa setia lahir batin saya dengan suami. Terima kasih sebelumnya Buya. Anda ini wanita yang istimewa. Istimewa sekali. Anda punya harapan dengan seorang pria. Di saat orang tua Anda tidak setuju, ternyata Anda memilih orang tua Anda. Di sini Anda sukses. Tapi ingat, ada setan yang selalu menguntit Anda, ingin menjerumuskan Anda. Anda sukses. Sampai Anda bisa punya anak. Tapi masih ada tersisa yang itulah. Tersisa itu fitrah. Mungkin Anda pernah benar-benar mencintai, tersisa di hati Anda. Akan tapi kalau orang mencintai bukan sebuah dosa. Akan tapi yang menjadi dosa kalau melakukan sesuatu yang haram. Tapi sisa cinta di dalam hati Anda kepada laki-laki itu yang bukan suami Anda, itu ditumpangi oleh setan, dijadikan radar untuk merusak Anda. Hati-hati. Maka yang namanya cinta nggak bisa dipangkas begitu saja. Akan tapi seorang beriman bisa merubah cintanya menjadi cinta karena Allah. Karena dia bukan suamiku, maka aku masih ada sisa cinta, akan aku buang halus, akan aku ganti dengan panjatan. Doa seperti yang Anda lakukan itu sudah benar. Tapi setan ingin merusak Anda dengan suami Anda, sehingga nanti Anda akan dibawa oleh setan untuk berkhayal, kalau seandainya aku dengan dia mungkin lebih bahagia dan seterusnya. Padahal tidak semacam itu. Itu bisikan setan. Maka tugas Anda saat ini menepis itu semuanya. Dan yang bisa menyelesaikan adalah iman. Iman. Rasa takut Anda kepada Allah. Adapun mangkas cinta itu, cinta Allah yang akan menghilangkan secara otomatis. Akan tapi orang beriman bukan setiap mencintai harus dia melakukan sesuai dengan tuntutan cinta. Enggak. Mungkin di hati masih ada cinta tersisa, tapi setelah tahu itu haram, Anda sudah memutus silaturahmi, memutus hubungan komunikasi, Anda menghilangkan semuanya itu. Bahkan kalau bertemu pun Anda harus lebih menjaga mata Anda. Anda perlu jihad, berarti Anda sebetulnya saat itu mendapatkan pahala besar dari Allah, karena Anda jihad terus menepis dia dari hati Anda. Mungkin suatu ketika terlintas tentang dia, nama dia, maka Anda tepis, astagfirullah, pahala buat Anda.
Yang bisa menyelesaikan adalah iman Anda, karena Anda sudah punya yang halal. Maka jauhkan mata Anda dari menghayal melihat dia. Mata Anda dari dia, jauhkan pikiran Anda dari menghayal dia. Jauhkan hati Anda dari mengingat-ingat dia, terus berusaha. Mungkin Anda berkata, susah saya menghilangkannya. Semakin susah maka semakin gede pahalamu. Yang penting jangan sampai Anda lahirkan dalam lesan Anda kepadanya. Maka di saat Anda berjuang begini, Anda mendapatkan dua pahala. Pahala pengabdian kepada suami, yang kedua adalah pengabdian kepada Allah, jihad. Maka di saat Anda memerangi, semakin Anda mungkin Anda, semoga suami Anda baik. Kalau mungkin Anda semakin terus ingat dia, maka semakin gede pahala Anda di dalam memerangi itu semuanya. Yang jelas Anda tidak boleh menurutinya. Anda tidak boleh menurutinya, dan itu jihad. Sama pernah kami sampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudari yang diuji dengan kelainan dalam urusan-urusan seks, LGBT, yang homo, Masya Allah, kita ketemu adalah anak yang seperti itu, tapi dia ingin tobat. Dia di saat bertemu dengan teman lamanya laki-laki sudah bergolak syahwatnya luar biasa. Bergolak syahwat luar biasa. Dan bagi dia kalau melakukan sesuatu yang haram dengan laki-laki tersebut aman, nggak ada yang bisa melarang, yang laki-laki semuanya, nggak ada yang curiga. Maka kejahatan itu lebih parah. Akan tapi dia berusaha takut kepada Allah. Gemeteran kalau melihat, dia takut kepada Allah. Apalagi satu tempat kerja yang sama, saya mutasi belum bisa. Oh sebenarnya gimana Bu ya? Pahalamu lebih gede. Pokoknya kamu jangan ini, jangan turuti. Iya Bu ya, terus jihad. Sampai dalam tempo yang lama dia. Baru setelah itu dikabul oleh Allah, dia menjadi biasa. Nah ini, dia berat orang semacam itu. Nah, ini sama karena takut kepada Allah. Kalau masa urusan hasrat, karena memang dia sudah selama ini punya penyakit seperti itu, dia hasrat dia. Tapi menjadikan dia aman rasa takut kepada Allah. Dia kalau melihat teman laki-lakinya bergolak syahwatnya. Ya bergolak. Tapi dia langsung dia zikir, mengambil air wudhu saya, langsung sholat dia. Terus begitu, iya. Istimewa kau. Jadi saat engkau memerangi hawa nafsumu, itu adalah jihad akbar, jihad paling besar. Kalau mati dalam keadaan semacam itu, mati syahid kok. Yang penting jangan dituruti. Maka Anda istri yang solehah. Beruntung suami Anda punya Anda. Biarpun ada sisa-sisa hatinya di hatimu, maka sesungguhnya engkau adalah orang selamat. Karena Anda takut itu semuanya. Jangan turuti. Maksimallah mengabdi kepada suami. Dan berdoalah kepada Allah agar disingkirkan rasa itu di hati Anda. Kemudian jaga syariat, jaga haraman. Maka dengan jihad inilah Anda akan semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran Buya atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah mau tanya. Saya pernah mengatakan gini kepada teman saya, bro, mau gak khamar halal loh? Maksud dan tujuan saya mengatakan seperti itu hanya bercanda saja, dan tidak ada maksud merendahkan agama Allah. Dan sebelumnya saya juga tidak tahu kalau mengatakannya halal atau sebaliknya hukumnya haram. Saya juga pernah mencintai Yesus. Pas saya mencintai Yesus, saya tidak tahu kalau Yesus itu Nabi Isa alaihissalam, dan juga belum tahu kalau punya agama lain hukumnya haram. Pertanyaan saya adalah, apakah saya murtad dia? Karena saya sudah mencintai Yesus, tapi waktu itu saya tidak ada niat menghina Nabi Isa. Urusan agama jangan main-main. Jadi ada yang namanya riddah, murtad, keluar dari Islam, itu ada yang sifatnya zahir, diucapkan oleh lisan. Maka secara zahir dihukumi dia adalah murtad. Secara zahir. Biarpun secara batin bukan urusan kita. Orang secara zahir mengucapkan kalimat murtad, maka secara zahir hukumnya dihukumi murtad. Biarpun katanya guyonan, karena zahir. Misalnya orang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Biarpun dia tidak percaya, tapi telah diucapkan, maka murtad dengan lesannya. Maka di dalam mahkamah Islam dia harus dihukum. Lalu dia mengatakan, saya tetap beriman. Ya sudah, tinggal istighfar. Astaghfirullah, jangan diulang lagi. Secara zahir dihukumi semacam itu. Merendahkan agama, mengatakan khamr adalah halal. Itu kalimat yang menjadikan dia murtad. Cuman untuk dihukumi murtad sesungguhnya di hadapan Allah nggak bisa kita. Tapi tetap kita harus waspada. Maka jika seseorang mengucapkan kalimat yang menjadikan dia keluar dari iman dengan keyakinan dalam hatinya, maka jelas dia murtad. Nah, kalau dengan hatinya, kalau dengan lesannya tapi hatinya tetap iman karena dipaksa,
dia adalah tetap dalam keadaan iman, kisahnya Ammar bin Yasir. Qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada mau dibunuh lalu dia mengucapkan ya. Tapi kalau tidak normal, secara zahir hukumi kafir, murtad. Kalau dia segera tobat, tetap dipenggal lehernya dia. Tapi di sini kan tidak ada hukum penggal dan sebagainya. Akan tapi maka segeralah kembali kepada Allah. Jangan main-main. Selanjutnya apa? Anda harus berhati-hati. Jangan suka guyonan dengan syariat, hati-hati. Jangan suka main-main dengan syariat. Jadi tadi karena di negeri kita bukan negeri seperti itu, bukan negeri yang ditegakkan hukum itu, maka kalau ada orang punya kalimat-kalimat yang membahayakan seperti tadi, mengatakan khamr tidak haram dan sebagainya, maka hendaknya segera bertobat, syahadat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, selesai. Dan jangan diulang lagi. Dan mohon jangan main-main urusan agama. Jangan biasakan agama jadi bahan guyonan. Macam-macam guyonan kadang-kadang. Maksudnya apa? Solat. Solat nomor 2. Apa maksudmu ngomong solat nomor 2? Ya maksudnya di dalam rukun Islam. Nggak usah guyonan begitu. Kenapa ngomong marhaba ya sebentar lagi saya solat? Kenapa pakai guyonan? Hanya pengen dibikin tertawa oleh temannya. Ada apa-apa masuk neraka sama artis-artis. Hei, artis banyak yang hijrah tobat masuk surga. Kau sendiri masuk neraka nanti. Mau main-main. Jangan guyonan urusan syariat, jangan main, biasakan kalimat. Kalau guyon, Nabi boleh mengajak, mengizinkan kita berguyonan, akan tapi dengan cara yang halal, bukan dengan kalimat yang membahayakan. Jangan main mencari guyonan dengan syariat, guyonan dengan hadis Nabi, guyonan dengan Al-Quran, hati-hati. Apalagi jika dilakukan oleh seorang yang terpandang tokoh dan sebagainya, akan jadi suri toladan yang jelek. Semua harus tahu diri, semuanya harus tahu diri. Kemudian kemudian dia masalah menghina Tuhan, Tuhannya orang lain yang diyakini Tuhan orang lain. Ya enggak boleh. Baik bagi yang mengatakan Yesus. Orang Islam mengatakan Yesus adalah yang dimaksud Nabi Isa, dia manusia. Kalau Anda menghina Nabi Isa, keluar dari iman. Kalau Anda menghina Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang Nasrani, Anda dilarang oleh Al-Quran. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci Tuhannya orang lain, enggak boleh. Ngomong yang lain aja, enggak usah ngomong begitu. Kita enggak boleh loh ya mencaci Tuhannya orang lain. Biarpun kita tidak meyakini, enggak boleh, enggak diizinkan. Dalam diskusi, ya bahasanya yang benar adalah hanya Tuhan Allah, yang lain tidak benar. Itu dalam ilmu diskusi. Tapi kalau dalam irama mencaci, enggak boleh. Tuhannya agama ini ada gini-gini, nggak boleh. Apa urusan kita? Tapi kalau dalam diskusi menjelaskan yang Tuhan Allah hanya Maha Tunggal, selesai. Selain itu adalah batil. Harus itu keyakinan. Tapi bukan dalam irama mencaci. Tapi kalau mencaci, oh Tuhanmu begini, mengejek Tuhannya begini-gini, innalillah, nggak boleh. Kenapa? Itu Al-Quran yang melarang. Akibatnya apa? Bisa saja dia membalas mencaci Tuhan Allah nanti pada akhirnya. Seperti itu. Jadi jangan biasakan semacam itu. Subhanallah, Anda istimewa. Dengan yang Anda lakukan pun Anda sadar. Sehingga Anda perlu bertanya, berarti Anda ini orang baik sudah. Jadi kami tidak menjawab untuk Anda sebetulnya, akan tapi kami menjawab untuk orang yang tidak seperti Anda. Biasa guyonan dengan syariat, baik ini orang awam atau orang ulama dan sebagainya, guyonan dengan syariat, kepada mereka lah kami sampaikan jawaban ini. Kalau kepada Anda sudah bertanya, Anda nyesal, Anda bingung, berarti iman dalam diri Anda. Kalau Anda cukup kami katakan, jangan diulang, selesai. Tapi mereka yang lain, mungkin masih biasa guyonan, bahan lawak dan sebagainya, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga iman kita. Tetap dalam iman-iman yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran Buya atas jawabannya. Baik, nampaknya telah masuk kembali satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana? Saya Huda dari Jakarta Barat. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Mau bertanya Buya, apakah hukum mendengarkan ceramah atau ayat Quran dan sebagainya dalam kamar mandi, tetapi mendengarkannya menggunakan alat dengar atau headset? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan dulu kepada hukum membaca sebelum mendengar. Yang dibahas adalah hukum membaca Al-Quran di toilet. Hukum membaca zikir di toilet. Dari sisi membacanya, hukum membaca Al-Quran atau membaca zikir di toilet adalah makruh.
akan menjadi haram di saat keluarnya sesuatu, di saat kita buang air. Jadi orang menyebut nama Allah, berzikir dengan lesannya di toilet bukan sesuatu yang diharamkan, tapi makruh. Maka dianjurkan tetap biarpun di toilet dia berzikir dengan hatinya. Kemudian setelah itu maka hikmah setelah kita selesai buang air, doanya ke ghufranak. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Kenapa? Sepanjang aku di sini enggak berzikir dengan lisanku, ya Allah ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afan. Maka di saat berada di kamar mandi hendaknya kita tidak mengucapkan menyebut nama Allah, berzikir atau membaca Al-Qur'an dengan lisan kita, akan tapi dengan hati, jangan putus. Kemudian bagaimana hukum mendengarnya? Mendengarnya adalah beda. Karena mendengar kadang tidak kita sengaja. Karena ada orang membaca Al-Quran terdengar sampai di telinga kita. Nah, sekarang menjadi masalah adalah termasuk babnya dimasukkan dalam hal ini adalah di saat Anda memperdengarkan ke telinga Anda kalimat tersebut, maka di saat Anda memperdengarkan, Anda menyengaja menghadirkan kalamullah, zikir kepada Allah di tempat yang tidak terhormat. Maka hukum kemakruhan di saat Anda memperdengarkan sementara Anda di dalam kamar mandi. Anda yang menghadirkan, tapi kalau ada orang membaca di sini kemudian terdengar kamar mandi, dia nggak pernah niat aku ingin memperdengarkan di kamar mandi, tidak. Tapi karena Anda sengaja memutar Al-Quran di kamar mandi, ini yang dipermasalahkan. Lalu apa yang hendaknya Anda lakukan? Anda berzikir. Kalau dengar ceramah beda ceramah. Dengar ceramah nggak apa-apa. Atau mungkin Anda dengar mau ujian hafalan-hafalan pelajaran ya. Karena mungkin waktunya mepet, sementara ini ada orang yang hobinya di kamar mandi lama-lama, biarpun itu tidak baik, dia memanfaatkan waktu. Jadi seperti itu. Jadi kalau mendengar ceramah dan sebagainya sah-sah saja, nggak apa-apa. Hal kebaikan. Kalau khusus Al-Quran, spesial Al-Quran dan zikir adalah karena Anda ingin menghadirkan di tempat tersebut. Biarpun bukan Anda yang mengucapkan, tapi Anda yang menyengaja untuk menghadirkannya, maka hukumnya seperti itu. Jadi bukan hal yang baik. Maka kalau ingin membaca berzikir di saat kita berada di toilet adalah dengan hati kita. Dengan hati kita, bukan dengan lisan kita. Adapun dengan ceramah sangat beda, itu bukan zikir. Secara umum memang maknanya adalah makna zikir karena mengingatkan kita kepada Allah juga. Tapi kalimatnya kalimat manusia, kalimat omongan dan sebagainya boleh saja didengar di kamar mandi biarpun Anda dengan sengaja. Biarpun ternyata nanti disebutkan Al-Quran, Al-Qurannya bukan sengaja dari karena Anda ingin menghadirkan ceramah, di dalamnya ada orang menyebut Al-Quran dan sebagainya. Itu tidak masuk di dalam pembahasan tersebut, kemakruhan tersebut. Tapi ada sisi menarik dari penanya itu apa bagi kami. Anda ini istimewa. Artinya ini adalah tanda bahasanya orang ini yang bertanya ini ingin selalu dengan ceramah biarpun sampai di kamar mandi. Nah, ini istimewa. Istimewa. Jadi Anda insya Allah termasuk orang baik yang merindukan untuk selalu bisa dengan ceramah, dengan kebaikan-kebaikan biarpun Anda dalam toilet. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya sakit tetapi saya sedang bingung. Lalu saya bertanya sebagai ganti mandi biru saya. Pertanyaan saya, setelah saya mungkin menggantikan mandi biru, apa saya harus berwudu lagi atau bisa langsung sholat tanpa berwudu lagi? Mohon jawabannya. Saya khawatir sekali karena berkaitan dengan sholat saya. Terima kasih ya. Insyaallah. Tayamum dengan di saat memenuhi syarat-syarat diizinkan tayamum, maka tayamum sah. Baik sebabnya sebab hissi atau maknawi. Sebab hissi, misalnya tidak ada air, terputus air, tidak ada hujan, tidak ada mata air yang mengalir. Atau karena maknawi, karena sakit, memang tidak bisa menggunakan air, lalu bertayamum, maka tayamumnya adalah sah. Kemudian tayamum itu sendiri adalah bukan menggantikan wudhu saja, akan tapi tayamum adalah menggantikan mandi dan wudhu. Kalau orang wajib mandi besar karena haid misalnya, kemudian sudah terputus haidnya, berhenti, kemudian ingin melakukan sholat lalu tidak menemukan air, maka dia wajib melakukan sholat. Dengan apa? Dengan tayamum. Nah, tayamumnya orang yang menggantikan mandi besar sama mengusap wajah dan tangan, bukan harus gulung-gulung debu. Jadi itu tayamum biasa. Tayamumnya adalah mengusap wajah dan tangan, bukan gulung-gulung.
Maka bagi siapapun yang sudah bertayamum dari hadas besar untuk bisa diizinkan sholat, maka dia nggak perlu lagi tayamum untuk menggantikan wudhu. Karena tayamum itu sendiri bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi besar. Maka Anda wanita haid atau Anda seorang yang junub, kemudian dia kemudian sakit, dalam keadaan sakit ingin wudhu nggak bisa, ingin mandi besar nggak bisa, nggak harus mandi besar, cukup dengan bertayamum itu sudah menggantikan mandi besar sekaligus wudhu Anda. Maka setelah Anda tayamum dari mandi besar, Anda bisa langsung sholat, nggak perlu lagi wudhu lagi. Wudhu nggak ada air kok, nggak perlu lagi tayamum. Seperti itu. Jadi cukup. Kemudian kecuali kalau Anda ingin sholat, Anda tayamum menggantikan mandi besar. Seorang wanita sudah tahu dirinya terputus dari haid, lalu dia bertayamum. Ya, tayamum biar apa? Biar dia bisa membaca Al-Quran bebas dan sebagainya. Tidak serta-merta untuk sholat loh ya. Setelah dia bertayamum dari haidnya, bertayamum untuk hadas besar haidnya, kemudian dia bisa baca Al-Quran bebas. Kemudian dia kalau pengen sholat, sholat. Asalkan ya, tayamumnya masih sudah masuk waktu sholat. Kemudian ternyata kok batal, pengen sholat. Baru setelah itu, kalau pengen sholat, dia tayamum lagi yang baru. Karena sudah batal. Loh tadi kan yang batal apa? Hadas besarnya atau hadas kecilnya? Ya kalau sebabnya hadas kecil, yang batal kecilnya. Misalnya orang mandi besar karena haid. Kemudian setelah itu mohon maaf dia buang air kecil. Ya batal, yang batal hadas kecilnya, bukan hadas gedenya. Kecuali dia junub lagi, begitu. Jadi yang jelas tayamum bisa menggantikan mandi besar. Bisa menggantikan wudhu. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya dilihat lagi. Karena sudah menggantikan wudhu dan mandi besarnya dapat. Tinggal nanti setelah itu hadasmu hadas apa? Kalau hadas kecil, kamu tayamum untuk hadas kecil. Kalau hadas besar, ya tayamum lagi untuk hadas besar. Seperti itu. Jadi bisa menggantikan, tidak perlu lagi dia melakukan tayamum. Kecuali dia sudah berhadas. Kalau berhadas sesuaikan dengan hadasnya. Kalau hadasnya hadas kecil, tinggal tayamum untuk hadas kecil. Kalau ternyata hadas kecil kemudian hujan, dia nggak wajib mandi besar lagi dan tidak wajib wudhu lagi, tidak wajib tayamum tidak wajib menggantikan tayamum yang lalu asalkan memenuhi syarat. Antaranya kalau itu hadas fuqdan hissi sakit, fuqdan maknawi sakit, tidak ada air secara sesungguhnya. Bisa dilihat di bab tayamum yang kami ajarkan fikih praktis tayamum. Tapi kalau sebabnya karena air tidak ada dengan sesungguhnya, dengan catatan Anda di tempat yang biasa air tidak ada, kemudian setelah itu Anda tidak wajib mengulang. Tapi kalau di tempat yang biasanya ada air kemudian terputus air, Anda wajib mengulang. Ini adalah pembahasan di sini. Intinya bahasanya Anda tidak usah mengulang kembali kalau memang karena sakit tadi yang Anda lakukan dari sholat dengan tayamum sudah sah. Kalau Anda ternyata sehat, sudah ada bisa berwudu, nggak harus mengulang semuanya, selesai. Ini kemudian dalam syariat Islam, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada informasi ya untuk urusan dakwah. Ada ya, tolong bagi yang sudah wajib zakat jangan sampai lupa untuk bayar zakat. Zakat adalah wajib. Kalau Anda membayar zakat, maka sesungguhnya itu pahalanya jauh lebih gede daripada derma atau infak yang Anda lakukan. Ada orang tertipu, dia banyak sedekah tapi tidak bayar zakat, dia tertipu. Yang ingin bayar zakat, kita siapkan rekening zakat. Dan agar diketahui bahwasanya zakat yang masuk ke rekening ini tidak dimakan santri dan juga tidak digunakan untuk membangun pondok, tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 720042000 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Pada Bank 427. Kemudian juga Infak Center ini untuk operasional pondok pesantren. Anggotanya sudah banyak anggota Infak Center, tapi kebutuhan pondok lebih banyak lagi. Maka jangan ragu Anda untuk bisa langsung bergabung. Yang sudah bergabung istiqomahlah, yang belum jangan mau ketinggalan. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 720042092 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Atau Bank Syariah Indonesia nomor rekening 740073333 kode bank 009 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kemudian juga pembangunan Al-Bahjah. Al-Bahjah pusat. Ada Al-Bahjah Cianjur, ada Al-Bahjah Bogor. Itu ada masing-masing program itu, Masya Allah. Al-Bahjah Bajam, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah banyak. Al-Bahjah banyak, Alhamdulillah. Tapi kami serukan ini adalah
Al-Bahjah ini ada salah satu program infak pembangunan Al-Bahjah, kemudian di pusat sana ada pembangunan yang mendesak sekali ingin diselesaikan dengan secepat-cepatnya karena sudah ada santri yang terlanjur masuk, akan tapi tempat belum ada. Harapan kami beberapa bulan ke depan sudah selesai ini. Anda yang sudah berjuang pada beberapa waktu yang lalu menyambut seruan kami untuk bisa membebaskan tanah dan sudah terlaksana. Tinggal sekarang kami menyuruh untuk bisa bangun di atasnya, dan jangan ragu untuk mendapatkan pangkat tinggi. Biarpun Anda yang sudah membeli tanahnya, Anda jangan ragu untuk bangun di atasnya. Yang belum, apalagi jangan ketinggalan, langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777444179 atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah, kode bank 451. Kemudian juga orang tua asuh santri berpotensi, ini adalah program pengkaderan anak-anak calon penerus dakwah baginda Nabi SAW. Kita ambil dari santri-santri yang bersemangat, berbakat, berakhlak untuk bisa menjadi penerus Rasulullah, akan dibekali dengan bekal yang cukup untuk berdakwah, berkiprah, dan ini perlu pembiayaan yang besar. Maka kami mengaturkan kepada semuanya, jadikan mereka anak-anak Anda, bergabunglah Anda dengan orang tua asuh ini, agar mereka menjadi anak-anak nanti di akhirat. Mereka calon-calon ulama, sehingga nanti kita di akhirat punya anak-anak para ulama. Baik, langsung saja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 77755550052 atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah, kode bank 451. Dan juga ada pembangunan gedung media center Al-Bahjah pusat sana. Kita ingin buatkan gedung media, karena Anda ini bisa menyaksikan acara langsung seperti ini karena tim media. Maka tim media ini akan kita fasilitasi dengan tempat yang memadai, yang cukup, baik studionya atau alat untuk tempat atau kamar, ruang produksi dan seterusnya. Dan ini perlu gedung yang cukup. Maka kita ingin bangun gedung, maka silahkan yang ingin bergabung jangan ditunda-tunda. Karena media sudah berjalan, gedung belum ada. Bahkan termasuk televisi ajaib adalah televisi Al-Bahjah. Ya, dengan tayangan-tayangannya, belum ada studionya sampai hari ini. Studionya adalah selalu hamparan luas, masjid macam ini buat studio. Kita pun sekarang di masjid. Maka salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 75144430011 atas nama wakaf pembangunan gedung media Al-Bahjah. Informasi dan konfirmasi Anda langsung ke 081914442583. Kemudian juga jangan lupa Anda menginformasikan tentang media sosial Facebook kita. Facebook yang lama ditutup, kemudian ada Facebook baru kita dengan nama Buya Yahya Official. Kemudian juga bagi siapapun yang ingin, atau kami rindu untuk mengikat semua yang sudah pernah bersapaan dengan media kami, bersentuhan dengan media kami, atau bergabung dengan media kami, maka kami ingin mengikat semuanya agar kita semakin erat. Maka silahkan Anda bergabung, mendaftarkan ke nomor berikut ini untuk bisa dimasukkan ke grup-grup, dikelompok-kelompokkan, dan kami ada di situ nanti agar ada terjalin komunikasi spesial lebih dekat lagi. Alhamdulillah selama ini dekat Anda, biarpun kita jauh, Anda menyaksikan televisi ini dimanapun Anda berada, dengar radio dimanapun Anda, insya Allah dekat hati. Akan tapi kedekatan ini juga perlu dikukuhkan kembali dengan ikatan-ikatan. Maka kita akan kumpulkan dalam beberapa program, diantaranya membentuk grup dulu. Maka yang ingin ikut jangan ragu, masukkan atau hubungi nomor berikut ini 081124648888. Kemudian ini jangan lupa, mohon ya, insyaallah ini saja. Jangan ragu untuk berbuat baik, untuk berderma, untuk melakukan kebaikan. Mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni kami yang telah mendahului kami. Ampuni kami yang masih hidup. Ampuni kami semua. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, angkat wabah dari kami. Ganti dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah.
Kami mohon ya Allah, siapapun yang kau uji dengan sakit, berikan kesembuhan. Yang telah meninggal ya Allah, Engkau Maha tahu. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Ampuni dan angkat derajat mereka ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, jaga para santri kami ya Allah, jaga para pendengar, jaga para pemirsa, semua mereka ya Allah. Jadikan kami semua ahli surga-Mu ya Allah. Dengan kesalahan kami ampuni dan hentikan kami dari kesalahan ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah dari fitnah, dari hamba-hamba yang membuat kerusakan ya Allah. Engkau Maha Kuasa dan Engkau Maha Adil ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa dan Maha Adil ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkailah tempat ini Allah. Berkailah yang berjuang di dalamnya. Berkailah yang belajar di dalamnya. Berkailah yang bergembira dengan keadaan tempat ini. Jika ada yang membenci, titipkan di hatinya kegembiraan agar senang dan mendukung program kemuliaan. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa karab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.